Salam guru penggerak. Saya Eka Ardirawan, saya adalah CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Besembiu, Kabupaten Buleleng. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antara materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bisa dikatakan juga pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan murid karena mereka adalah individu yang unik dan yang tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda khususnya dalam pembelajaran. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian berkelanjutan yang dimana proses penilaian tersebut harus bersifat formatif yang telah dilakukan. Yang keempat adalah refleksi guru, yakni bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penguasaan serta penilaian yang berbeda, dan serta pengelolaan kelas yang efektif. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui tes wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Misalnya dengan melakukan diferensiasi konten, proses, dan juga diferensiasi produk. Yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Yakni setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang sesuai dengan kodratnya, yakni belajar. Pertanyaan yang terakhir, yakni bagaimana kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program guru penggerak, yakni pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi penggerak, serta budaya positif, yakni karena dengan pembelajaran berdiferensiasi kita sebagai guru sudah memperlakukan dan melayani murid dengan adil. Tidak ada lagi murid yang merasa tidak diperhatikan oleh guru. Minat dan bakat murid akan semakin berkembang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai seorang petani dan murid adalah benihnya. Seorang petani tugasnya adalah merawat dan menjaga benih-benih itu. Tentu saja benih yang tumbuh itu berbeda-beda dalam rumahnya dan juga berbeda jenisnya. Misalkan untuk merawat benih jagung tentu saja akan berbeda dengan merawat benih padi. Seorang petani harus memberikan perawatannya sesuai dengan kebutuhan benih-benih yang berbeda tadi, sampai semuanya berbuah tentu saja. Begitu juga kita sebagai guru harus jeli dalam melihat keberagaman kebutuhan siswa. Ada yang lambat, sedang, dan cepat. Ada yang suka agama, ada yang suka sains, teknologi, juga ada yang suka seni, olahraga, dan sebagainya. Ada juga yang suka belajar dengan cepat melalui penglihatan atau visual, pendengaran ataupun juga kinestetik. Semua harus kita akomodir dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut dalam proses pembelajaran.